Ternyata setelah mempelajari Hemohim, loh kok suplemennya beda? Malam semuanya, kenalkan aku Debbie dari Malang. Usia aku sekarang udah 43. Ini aku ngomongin usia soalnya mau ngomongin soal penyakitku ini harusnya diderita orang tua sih. Cuman dokter juga sampai bingung pada waktu aku usia waktu itu belum 40 udah terkena sakit ini. Nah, kenapa dengan saya? Saya pada waktu 2017 akhir itu secara nggak sengaja aku naik kursi ngambil mainannya anakku dan aku jatuh. Ternyata jatuhnya duduk sih memang. Dan eh, malamnya lalu besoknya itu tambah sakit, kerasa sakit. Waktu jatuh ya pasti sakit ya, pantatnya jatuh gitu. Lalu keesokan harinya yang sakit bukan bagian bawah badan lagi tapi leher. Leher ke bahu, ke tangan itu sakit semua dan memburuk. Sampai hampir 1 minggu itu memburuk sehingga aku itu kalau bangun dari tempat tidur itu rambut tuh harus aku tarik gini loh, nggak kuat, udah nahan leher ini udah nggak kuat. Sehingga akhirnya itu akhir Desember susah kan ke dokter. Januari aku ke dokter, waktu itu di Persada, dokter Cuk sih, beliau udah meninggal sih kalau sekarang ya. Jadi dokter Cuk menyarankan aku untuk oh ya disuntik aja, disuntik di sini. Itu beberapa kali suntikan aku sampai kembali ke beliau itu 3 kali, gak bisa membaik. Sakitnya itu luar biasa dan sampai tangan-tangan tuh kayak tremor gini terus. Terus sama beliau disuruh MRI kan, ya udahlah MRI aja. Setelah di MRI itu hasilnya sih jelek banget. Jadi aku hasilnya MRI itu aku ada spondilosis. Spondilosis itu sebenarnya diderita orang yang udah tua. Jadi dia itu sendi-sendi kan aku leher yang di MRI leher dan sendi-sendi di leherku ini udah kayak kering dan tulang leherku itu keropos semua. Jadi kalau pernah dengar hernia ya, kalau hernia biasanya kita tahu di perut ya, melorot kan dari rongga perut itu. Kalau ini jadi sendi-sendinya itu keluar dari tulang serviku itu ada sendi-sendi yang keluar sehingga kejepit juga. Tadi spondilosis sama sama stenosis. Stenosis itu ruang di antara spine, antara saraf ini menyempit. Karena keropos, sendinya kering. Jadi kalau bangunan tegak gini ya, kalau sayur lah, sayur kan tegak gini. Begitu kalau kering kan layu melengkung kayak kisut gitu ya bahasa Jawanya. Jadi ada spondilosis, stenosis, terus juga hernia itu disk, hernia itu ya. Jadi ada degenerasi diskus. Jadi bacaan MRI itu sangat mengerikan sebenarnya. Jadi di degenerasi diskus itu bahkan ada retak-retaknya. Di antara tulang-tulang leherku itu ada retak-retaknya dan akhirnya pasti ada saraf kejepit dong ya. Dan itu aku sampai ke sama dokter itu disarankan untuk operasi. Dia itu saya sampai bolak-balik ke dia itu, aku nggak nurut kan, nggak mau operasi. Beliaunya sampai marah, sampai dia bilang, kondisimu ini udah parah banget. Kalau kamu nggak menurut, kamu nggak mau operasi, nanti kamu kesini lagi, kamu tuh udah keplek. Dia bilang gitu. Kamu tuh bisa lumpuh mendadak. Jadi lumpuh dari leher ke bawah. Dia bilang tuh. Yang nurut, kamu harus operasi. Aduh, kok saya ragu-ragu ya. Terus sempat kontak dokter Tony Setiabudi di Singapura juga, pingin ke sana. Oh, tapi masih ragu-ragu juga. Udah ngurus paspor segala macam. Ya udahlah, cari second opinion dulu. Aku pergi ke 6 dokter. Yang 4 dokter memang pendapatnya mirip sama dokter itu. Sampai aku ke dokter bedah sarafnya anakku juga minta ini ya second opinion. Anakku kan juga ada tumor kista di otak, jadi dia punya dokter bersaraf. Sama dia malah bilang kamu harus segera operasi karena yang saraf-saraf kejepit terus ada tulang-tulang yang udah retak-retak itu yang protol. Nanti kalau tulangmu itu protol dan masuk ke bagian yang salah, itu operasinya tambah setengah mati katanya gitu. Nah, jadi 4 dokter memang mengatakan hal sama, tapi 2 dokter yang di National Hospital di Surabaya bilang, aku waktu itu usia berarti 39. Kamu terlalu muda, 38, 38. Kamu terlalu muda untuk menjalankan operasi. Jadi sarannya adalah harus ganti sendi. 2 sendi leherku tuh harus diganti sendi buatan. Dan kalau udah ganti sendi, ya nggak bisa bergerak bebas, nggak bisa. Ini kayak agak kayak robot gitu loh. Cuman memang kan masalah nyawa ya, istilah gitu. Jadi memang masalahnya itu berat banget. Dan tapi 2 dokter itu dia bilang coba diterapi dulu. Karena kalau kamu ganti sendi di umurmu sekarang, nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, kamu akan sendi-sendi yang bawah ini kan nggak kuat, kena sendi yang kuat ini, sendi yang baru ini kuat, tapi akan tekan yang bawahnya kan, kamu akan, waduh, sampai bawah kamu bisa rusak semua. Coba kamu terapi dulu. Jadi aku hampir setahun itu pakai bantalan leher. Lalu kalau kegiatan sehari-hari, itu berarti kan 2018. Kamu belum tahu atau itu sama sekali belum tahu. Jadi pakai bantalan leher, dan kalau kegiatan sehari-hari itu, kalau kegiatan nggak ngapa-ngapain loh ya, bukan yang kegiatan parah itu, repot apa, cuman bersih-bersih rumah atau apa, masak, 3 jam, 4 jam itu, suwakit luar biasa.
Jadi tiap 3 sampai 4 jam aku harus rebahan. Aku harus rebahan, terus harus ini loh, anduk itu taruh sini di kayak orang gantung diri tapi di belakang ya, ditarik gitu loh, untuk mengurangi tekanan antar sendi. Dan aku kondisi kayak gitu, pokoknya setahun kayak gitu, jadi nganterin sekolah apa juga pakai bantalan leher itu, ketemu sama temen-temen juga pakai bantalan leher itu, sampai akhirnya akhir itu sampai ya agak lama kondisi seperti itu agak lama dan akhirnya ketemulah Himuhim di tahun 2019 sih ketemu Himuhim. Aku waktu itu ditawarin macam-macam ya suplemennya lain juga sama teman-teman. Pada waktu itu aku sampai pada titik aku capek. Selama ini ditawari suplemen apapun itu aku cuma iya aja. Dan kayaknya anak-anakku semua kebetulan sakit-sakitan semua, gak ada yang membaik. Sehingga kayak ini suplemen apa lagi atau Himuhim ini. Sehingga dari situ aku bertekad, aku mau mempelajari dulu. Sekarang sebelum aku mau minum suplemen apapun, aku mempelajari dulu. Ternyata setelah mempelajari Himuhim, loh kok suplemennya beda? Bedanya apa? Benar-benar kayak paten medis. Aku masuk ke web paten resminya, itu lengkap semua ada. Dan jurnal-jurnal medis juga ada. Gak ada suplemen di luaran yang seperti ini. Akhirnya sehingga itu yang membuat aku percaya. Dan aku minum Himuhim itu pada saat mulai 2019 kayaknya aku ketemu temanku yang di gereja, itu aku pelajarin, akhirnya oke aku pilih Himuhim, dan aku minumnya itu langsung 2 saset sehari. Dalam 3 bulan awal, itu aku sudah mengalami banyak perbaikan, tapi tetap masih ada sakit itu ada ya, kayak kemeng, tapi sudah beda banget, 80% deh perbaikan. Nah, pada waktu itu masih order Korea, dan gak bisa masuk Indonesia kayaknya. Dan aku sampai harus berhenti, nggak minum tuh 3 bulan. Tapi ya syukurlah, dalam berhentinya itu, bukan kayak obat yang bikin ketergantungan. Aku tak apa-apa. Jadi kondisinya stabil, meskipun memang nggak bisa kecapean tetap ya, tapi nggak pernah yang ada rasa sakit luar biasa itu nggak pernah sama sekali. Lalu setelah bisa minum Himuhim lagi, aku minum rutin, pokoknya 2 saset sehari, anggapnya kayak setahun tuh aku berusaha rutin terus, sehingga ya sampai sekarang kalau orang udah ngerasa sehat itu pasti banyak bolongnya. Saya jarang minum, tapi sama sekali udah nggak pernah kambuh. Dan kadang kalau misalnya memang habis ngangkat galon atau apa, kadang keliru ya. Nah itu baru kerasa kayak kemeng, tinggal ditempel koyo. Itu wah luar biasa, koyo itu sangat-sangat membantu saya. Nggak pernah ada bolongnya, kalau punya koyo harus selalu standby di rumah, karena membantu banget. Jadi kalau aku habis kayak olahraga, atau dulu juga bisa sama sekali olahraga ya, sekarang bisa olahraga, um, meskipun nggak berat-berat ya, bukan nge-gym bukan, ya kayak olahraga ngedance, fit, atau zumba, atau jalan pagi, jogging masih bisa, tapi nggak ngangkat berat enggak, karena kalau habis ngangkat berat kemeng, jadi aku tempelin koyo, tapi udah beres. Jadi itulah Himuhim dan koyo atau mie itu sangat menolong saya. Sehingga saya sehat sampai sekarang, istilahnya mulai bangun pagi, subuh, sampai tidur malam 12, sama sekali nggak ada berhentinya pun, kuat. Sudah sangat sehat, bahkan lebih sehat dari dulu. Ya, thank you semuanya. 구독, 좋아요 눌러주세요. Saya ngalamin sakit tulang punggung, jadi tulang punggung saya bengkok dan saya juga ada saraf kejepit. Nah, setelah saya berkali-kali ke dokter, dokter selalu menganjurkan harus operasi, harus operasi. Tapi saya trauma kalau dengar operasi. Jadi saya selalu hanya berobat terapi, terus makan obat. Terus waktu itu saya pas suka buka, karena lagi nggak ada kerjaan, karena kalau lagi saya sakit, saya hanya bisanya di tempat tidur. Terus saya buka-buka HP. Pas saya buka HP, ada komputer. Siang Ibu udah pernah dengar Atomi belum? Kata dia. Terus saya bilang saya udah pernah ikut Atomi, tapi saya nggak tahu bahwa Atomi itu ada bermacam-macam, ada obat, ada suplemen. Saya hanya tahunya sikat gigi, odol, dan sabun waktu itu. Dan saya juga tidak tahu bahwa Atomi itu kita bisa beli dengan apa? Kayak member gitu. Jadi terus saya cerita, kan dia tanya lagi ngapain? Saya bilang saya tidur, saya lagi sakit. Oh, sakit apa? Terus saya bilang, saya tulang punggungnya bengkok dan saya ada saraf kejepit. Sudah lama? Ya lumayan, saya bilang sudah hampir 1 tahun. Terus ya saya berobat terapi, kemana-mana terapi, dan saya berkali-kali ganti dokter. Dokter selalu menganjurkan saya harus operasi. Nah, anak-anak saya juga waktu itu sampai maksa, sampai nangis. Karena saya udah makin lama makin nggak bisa jalan. Saya harus di tempat tidur terus dan tidak bisa bangun. Jadi kan anak saya harus kerja. Jadi kalau mereka mau pergi kerja tuh semua apa-apa kebutuhan saya disiapin di kamar. Nah, karena komputer menganjurkan saya coba minum Himuhim, terus saya tanya, saya belinya di mana? Nah, terus akhirnya dikenalkanlah saya sama Bu Yani. Jadi saya pesen melalui komputer dulu Himuhimnya. Terus dikirim, dikasih alamat. Terus komputer itu tolong mengaktifkan saya punya ID. Karena saya nggak tahu waktu itu kalau kita ikut Atomi itu harus punya ID. Nah, jadi setelah saya punya ID, keluarnya 1 tahun baru bisa
bisa beli sendiri. Nah, terus setelah saya minum rutin Hemohim, kok saya agak enakan gitu. Terus anak saya cerita, "Mami, sekarang udah bisa bangun?" "Iya nih, pelan-pelan saya bisa turun." "Oh, kenapa?" "Ya nggak tahu, mungkin karena saya minum ini Hemohim," kata. Terus ya sambil saya tetap terapi dan minum Hemohim. Nah, waktu itu dokter bilang sama saya, minumnya satu pagi, satu malam, sore. Terus tapi saya pikir-pikir, coba ya saya minum 2 kali, mungkin bisa lebih lebih cepat kuat saya. Betul, saya minum 2 malam, 2 pagi, semakin saya semakin kuat. Nah, jadi saya yakin dengan minum Hemohim, saya akan bisa sembuh lama-lama. Benar-benar lama-lama anak-anak saya juga bingung, "Sekarang Mami udah bisa jalan?" "Iya." Saya dikasih tongkat sama anak-anak, saya pakai tongkat. Ke depan, ke belakang, saya agak mendingan gitu. Nah terus tapi saya tetap terapi ke rumah sakit karena dokter kan bilang, "Ini berbahaya." Memang betul berbahaya. Sampai sekarang pun saya belum sembuh betul. Karena tulang punggung saya ini semakin lama semakin masuk. Jadi kita kan tulang punggungnya lurus, tapi saya masuk ke dalam. Jadi tapi saya nggak begitu merasakan sakit sekali karena saya selalu minum Hemohim. Nah waktu itu saya pernah stop karena ya kondisi anak saya kebetulan berhenti kerja, saya nggak minum Hemohim selama 2 minggu. Terus Bu Yani telepon saya, "Lagi ngapain Bu?" "Enggak Bu, saya lagi tidur, sakit lagi." "Loh, emang Hemohimnya nggak diminum?" "Enggak," saya bilang, "saya udah 2 minggu nggak minum Hemohim." "Kenapa?" Ya saya bilang, "Saya nggak punya uang untuk beli." "Oh, nanti saya kirim," kata Bu Yani. Langsung Bu Yani tuh kirim melalui ojek. Jadi hari itu juga langsung datang. Nah saya minum, pas minum lagi 2 hari saya udah mulai bisa bangun lagi. Jadi itulah kekuatan Hemohim itu buat saya bagus banget. Dan belakangan saya diajarin sama Bu Yani coba minum omega 3, terus kalau misalnya ini obat dikurangin sedikit-sedikit. Nah, lama-lama saya udah nggak minum-minum. Memang saya udah sampai sekarang nggak minum obat dokter lagi. Kalau sakit, saya ke rumah sakit, saya minta disuntik aja. Nanti kalau udah disuntik berapa bulan itu saya kuat. Nah, tapi saya sampai sekarang saya takut untuk berhentikan Hemohim. Karena saya pikir hanya Hemohim yang bisa bikin saya kuat. Dan saya juga jadi nggak lemas, nggak ada rasa sakitnya berkurang. Dan kalau misalnya sekarang kalau saya pergi-pergi nih melakukan aktivitas kemana-kemana, kalau pulang emang berasa kayak nggak enak, kayak perih, kayak tulangnya gimana. Terus saya udah tukar baju apa segala macam, saya pakai koyo. Saya tempel koyo, terus saya tidur setengah jam, saya bangun lagi udah hilang sakitnya. Nah itulah kegiatan saya setiap hari. Jadi saya kalau kemana-mana, saya selalu bawa koyo. Kadang-kadang kalau udah berasa sakit, saya buru-buru ke kamar mandi. Saya tempel dulu. Jadi setelah tempel, ya diam-diam aja nanti juga hilang sendiri, akan banyak berkurang gitu. Jadi sampai sekarang, walaupun anak-anak marah sama saya kalau saya pergi kemana-mana, saya udah nggak begitu takut karena saya selalu mengandalkan Hemohim dan koyo atomi. 구독, 좋아요 눌러주세요.